Jadi untuk memang waktu beliau materi yang disampaikan adalah tentang pengobatan tradisional. Jadi nampak tilas pengobatan tradisional Minangkabau. Jadi bahas pengobatan tradisional perjalanannya dari dulu sampai kini. Mungkin seperti itu. Sah baginda Rasulullah dan menjunjung dan mengkudo kiriman rajo 3 Julai. Ialah rajo dari Makkah, belahan rajo Banu Walukum, sepihan rajo Banu Asinyo dan sampai ke Pulau Paconangko dan alam Minangkabau. Minangkabau berbagai adat berbagai liwaso, baling kuang sopan de santun, baling karas wajo pareso saratulilo wasidina. Barabu mak memacah, barabu lalu katapi, tarik kapas sirek. Nangkodoh mati tertembak dibunuh paling wajakun badia serapi durata. Pengulu banyak nan batuah, tuanku banyak nan kiramai, dua lang banyak nan sakti. Jo sungguh hamba meminta, jo maaf bariku ampun layak kepada orang banyak. Nyampang tak kira kita kirai atau seorang jawabatan, tapi kampung atau setiap negari di pasar mana itu kampung dia kampung banyak juga. Jadi larang gaya saya sulit jaga dia. Jadi itu gak rumit awak menyampaikan. Tapi sungguh rumah itu sesuai dengan materi yang diminta, itu diminta materi tentang napak tilas pengobatan tradisional Minangkabau. Jadi mungkin agak sedikit tadi jelas. Kampung, terpakai seluruh orang ECM, maka bisa akan terjadi kampung. Itulah kekuatan energi pikiran, kekuatan. Ya, tadi Buya akan menjelaskan tentang bimbingan klinis bimbingan sejarah Minangkabau. Dalam artian siku ada silek, ada orang pandai dan alim ulama. Bisa Buya jelaskan bagaimana dari pandang Buya tentang kegiatan kau? Terima kasih. Jadi kegiatan ini sebenarnya sangat luar biasa. Jadi menggabungkan atau menjemput kembali tokoh-tokoh masyarakat sebagaimana dalam gambaran tali Tigo Sapilin atau tumpu Tigo Sajarangan yang menggambarkan tentang 3 tokoh atau 3 unsur yang utama, yaitu seperti alim ulama, cadik pandai dan inik mama. Bisa 3 tokoh ini juga terisyarat atau tampak di dalam duo sile, duo nagari atau duo surau. Jadi acara ini menggabung atau menjemput kembali Manjapui dan Tatingga mengumpulkan masyarakat, menghimpun di dalam sebuah ruangan untuk membicarakan tentang keberlanjutan atau situasi dan kondisi peradaban ke depannya. Jadi harapannya dengan bersama-sama kita nantinya mampu mengangkat kembali kebudayaan atau kearifan lokal kita menjadi sebuah nilai tawar untuk kemajuan kebudayaan dan kedaulatan bangsa kita sendiri. Ya, Buya. Di sini tadi Buya ada menyinggung tentang orang pandai. Dan bagaimana menurut pandang Buya dengan masyarakat sekarang yang menyalahartikan tentang orang pandai ini dengan istilah dukun? Kalau persoalan dukun, di mana dari dahulu bahasa itu telah biasa kita dengarkan. Namun orang yang bersangkutan atau orang yang dipercaya pandai melakukan atau bisa mengobat, rata-rata mereka tidak mau dibilang dukun. Dan gelaran-gelaran ini biasanya disampaikan di belakang orang yang bersangkutan. Sianung dukun, ada yang namanya dukun beranak, ada dukun tukang urui, ada dukun ini dan lain sebagainya. Tapi rata-rata orang yang bersangkutan juga tidak bersedia dikatakan dukun, karena akhir-akhir ini konotasi dari ungkapan atau kata dukun itu sendiri sudah mulai miring atau condong kepada kemusyrikan. Hal ini disebabkan memang ada oknum yang menyalahgunakan kepandaian mereka untuk hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang kurang bagus, sehingga ungkapan-ungkapan ini semakin hari semakin menyudutkan para ahli pengobatan tradisional. Namun di sisi lain, kalau kita melihat dukun yang sesungguhnya, maka mereka mewarisi berbagai pengetahuan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga mampu mereka melakukan peracikan obat, perawatan penyakit dan lain sebagainya. Dan itu telah ada diwariskan oleh leluhur kita dalam konsep-konsep
baik itu dalam bentuk filsafat maupun simbol-simbol ukiran yang perlu kita gali dan perlu kita urai hingga kita terjemahkan sampai menemukan pemahaman. Ya, apakah salah satu masyarakat berobat kepada obat alternatif itu adalah sebuah kebudayaan yang ada di daerah kita? Memang pengobatan modern baru kita kenal di pertengahan tahun 1970-an. Yang sebelumnya rata-rata orang sejak Pulau Paco ini dihuni, pengobatan yang kita gunakan rata-rata gaya pengobatan tradisional, dan ini sangat jelas merupakan sebuah kelengkapan dari peradaban Minangkabau itu sendiri. Seperti apa yang saya jelaskan tadi, ada siang, ada malam, ada sehat dan ada juga sakit. Jadi untuk menjaga kesejahteraan atau keteraturan peradaban, maka ilmu pengobatan itu seiring dengan adanya peradaban atau kebudayaan Minangkabau itu sendiri. Ya, ya. Kalau berkaitan tentang agama, apakah itu menyalah aturan atau bagaimana, Buya? Menurut pandangan Buya? Di zaman Rasulullah sendiri juga pernah terjadi ada sahabat yang bertanya tentang jimat. Ada Rasulullah ketikanya memerintahkan untuk mereka membukanya atau meninggalkan jimat itu. Ada juga Rasulullah yang membiarkan saja mereka memakai jimat. Jadi pada hakikatnya kalau kita melihat dari sisi agama, kata Allah di dalam Al-Quran, aku melihat jauh ke dalam hatimu. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah niatnya. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amal itu tergantung dari niatnya. Jadi walaupun benar, dengan niat yang salah maka hasilnya juga tidak akan baik. Begitu juga sebaliknya. Jadi pada hakikatnya dalam masalah akidah, segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan itu yang tahu hanyalah dia sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara lahir ya, pengobatan-pengobatan tradisional selagi itu sesuai dengan standar atau arahan-arahan yang umum, sesungguhnya tidak ada persoalan. Di mana masyarakat sendiri sampai saat ini bahkan juga telah jenuh dengan pengobatan-pengobatan modern yang dilakukan dengan berbagai cara namun tidak menemukan solusi. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada seorang ahli kesehatan juga menyampaikan kepada saya bahwa mereka juga panik melihat kondisi kesehatan semakin hari semakin memprihatinkan. Jadi dari situ perlu kolaborasi bersama untuk menjawab berbagai persoalan yang ada. Jadi masalah pengobatan tradisional itu adalah kebudayaan kita dan itu perlu ada. Yang terakhir, Buya, bagaimana kita menyinkronisasikan obat tradisional dan obat modern ini bisa diterima oleh masyarakat banyak keseluruhannya? Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah pengemasan secara hakiki ya. Bagaimana kita mencoba mengemas narasi yang menjelaskan metode pengobatan tradisional dengan narasi atau bahasa kekinian sehingga gampang dipahami secara umum. Dari sinilah baru kita melakukan kolaborasi, mengajak para ahli yang sesuai dengan bakat mereka sendiri atau bidang mereka sendiri, seperti ada ahli seperti yang melecek obat-obatan, ahli farmasi, ada ahli kimia dan lain sebagainya. Saya juga telah membicarakan hal-hal ini dengan para ahlinya sendiri, dan rata-rata mereka sangat setuju dan sangat berharap ada tindak lanjut dari kolaborasi ini. Terima kasih, Bu ya. Sultan Cayo dari Pasaman Barat. Terima kasih Bu ya telah hadir pencerahan ada gedung bersama tentang pengobatan kemunduran, namanya tentang pengobatan tradisional kita. Kalau kami melihat ya sebenarnya permasalahan selama ini kenapa semakin lama semakin memudar, itu karena kita tidak mengkolaborasikan dengan pengobatan modern. Kalau kita lihat di Cina itu tetap eksis karena mereka itu mengkolaborasikan. Bahkan ada di sana itu dokternya yang tradisional itu dokter juga namanya. Mereka mau buka praktek layaknya dokter. Ini kelemahan di kita selama ini tidak memasukkan ke dalam pendidikan, itu salah satunya. Bahkan sekarang banyak dokter-dokter kita yang belajar pengobatan alternatif itu
arahnya bukan ke tradisional kita, tapi arahnya ke tradisional Korea, ke tradisional Cina. Itu sudah ada. Jadi kesalahan kita selama ini seperti itu. Kemudian mengenai pengobatan tadi, mungkin selama ini kita menyampaikan kepada kaum muda tidak dengan cara sayapnya. Mereka lebih menganggap secara kebatinan, yang pemahaman kebatinan itu mereka tidak paham apa itu, sehingga timbul rasa apatis, timbul rasa skeptis di mereka. Padahal mereka tidak memahami. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, saya setuju. Kita waktu kecil saja itu kalau kampung saya sapianan itu, yang di mata kita dibengkak, ya. Itu bapak saya menunjuk saja itu. Saya masih ingat bapak saya tangannya agak cacat, ditunjuknya mata itu, mantra-mantra. Ya, alhamdulillah sehat. Kemudian kita berobat ke Buya. Kita masih ingat kalau panas berobat ke Buya, air apa saja, air minum saja dibacakan ke Buya atau apa, itu kita sehat. Itu sebenarnya kalau kita lihat secara fisika biasa memang tidak masuk akal. Tapi kita lihat secara fisika kuantum seperti dia katakan itu sangat masuk akal. Dan ini sudah dibuktikan oleh orang-orang Jepang bahwa air ini apabila akan diberikan kata-kata bagus kepadanya, apalagi ayat suci Al-Quran, dia struktur itu akan berubah menjadi sangat stabil. Itu sudah ada penelitian Jepang. Nah, kita menjelaskan kepada anak-anak kita tidak seperti itu. Nah, jadi mereka melihat capak-capak bagusnya itu yang mereka lihat. Padahal itu adalah salah satu metode yang dilakukan oleh orang tua kita. Jadi banyak sebenarnya pengobatan kita ini yang sangat bagus, sangat itu. Cuma cara menyampaikan kepada generasi kita mungkin kita masih kurang pandai dengan bahasa mereka. Saya setuju yang kedua dengan kampung Sile ini, ya. Dulu kita ngomong bercita-cita bagaimana sebuah kampung Minang itu ada satu terjadi di satu daerah. Umpamanya kita membawa turis ke sini, umpamanya. Saya masih ingat waktu SMA kita membawa turis, dia menanya di mana kampung Minang itu, di mana katanya. Kemana mau kita bawa? Bukti-buktinya tidak ada. Jadi kita ingin bercita-cita ada satu kampung itu yang memang seperti kampung yang kita bayangkan waktu dulu. Di sana ada surau, tempat kita mengaji. Saya masih mengalami tidur di surau itu, ya. Kami tidur di surau bersama-sama, habis mengaji malam, setelah itu bersilat dengan guru kami Pak Kajibi, masih ingat saya itu. Kemudian kehidupan di sana itu. Nah, beda kita dengan di Jawa Barat, mereka kan menjaga. Seperti di Baduy itu mereka jaga. Seperti di Bali itu mereka jaga. Kalau kita memang terus. Bahkan kita lebih cenderung membawa kampung Eropa daripada kampung Minang. Kita bikin kampung Eropa. Yang akan kita bikin itu adalah kampung Minang. Seperti apa kampung Minang itu? Itu baru wisatawan datang. Tapi kalau kampung-kampung Eropa kita bikin itu wisatawan Eropa sudah biasa saja. Nah, seperti itu saya sangat setuju dengan konsep yang biar katakan kampung Sile ini yang kita bercita-cita ini. Kita menghayal suatu tempat ada seperti itu. Kenapa kampung Islam seperti Temboro bisa? Mungkin kita kan sudah pergi ke Temboro, di sana kampungnya katanya kampung Sunnah. Seluruh masyarakat itu berpakaian seperti itu. Seluruh kehidupan itu seperti itu. Bagaimana kita bercita-cita satu kampung itu ada satu kampung Minang? Terima kasih Buya, terima kasih atas pencerahannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneliti seperti apa yang beliau sampaikan tadi, ada seorang ilmuwan Jepang meneliti air Zam-Zam. Ketika dibacakan dengan bulut-bulut, bantunya melakukan dibawa ke labor, dibakukan aja itu dengan alat tertentu lah, bantunya menakutkan, bantuan itu kurang lebih. Ketika dibacakan dengan bayi-bayi, kemudian dibakukan lawan dia bentuk kembang indah seperti bunga-bunga yang luar biasa, dan itu dilakukan penelitian sekali berulang-ulang kali.
Nah, setelah penelitian yang berulang-ulang kali, di sanalah membuktikan bahwa alam ini berada dalam satu ikatan, seperti ungkapan filsafat leluhur kita, insan satu nyawa sarupo. Jadi antara air, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, mereka adalah hidup. Ketika kita memberikan sentuhan yang indah, maka mereka akan memberikan balasan yang indah. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita memberikan hal yang buruk, maka mereka akan menemukan hal yang buruk atau mengembalikan hal yang buruk. Jadi, ambo kini sengaja capek datang kembali Pak. Ambo nak menyelesaikan naskah ambo tentang Tambo Alam Minangkabau yang mengkaji tentang, ambo melihat dari sisi sains, dari sisi ilmu pengetahuan. Di masa Amoko Tamboko kan hanya dikatakan sebatas dongeng, padahal itu adalah rahasia ilmu pengetahuan yang luar biasa. Jadi Ambo sedang menyelesaikan draft Ambo, mudah-mudahan selesai dia kita tahu. Di mana Ambo mencoba mengurai ungkapan Tambo yang mengatakan sama sualun barabalun masulawi secempak jalo tanah karet balu deleba ngan timbu gunung Merapi mangkulangi pesintak naik bumi mantam turun. Kalau kita kaji dari kacamata sains, ini adalah menceritakan tentang proses kejadian alam semesta, dan lebih hebat lagi daripada penemuan ilmuwan-ilmuwan seperti yang dari Irlandia, Pak. 1929 mengeluarkan teori Big Bang yang kini sangat dikagumi oleh orang-orang atau para ilmuwan dari seluruh dunia. Hanya sebagian kecil yang menolaknya. Tapi kalau kita coba menganalisa warisan leluhur kita lebih luar biasa daripada itu. Lima, alam semesta ini terikat oleh energi tunggal sehingga terjadilah perubahan atau terjadi pengembangan sehingga terciptalah alam semesta. Itu sangat nampak dari susunan kata-katanya. Lawi secampak jalo. Ayang lawi itu nampak himpunan air, tapi itu bahasa isyarat yang perlu pengertian yang paling dalam. Sebab lawi menggambarkan tentang himpunan air, dan air itu sendiri seperti apa firman Allah di dalam Al-Quran. Tidakkah engkau perhatikan bahwa kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu dari air? Maka dalam Tambo digambarkan lawi secampak jalo. Jalo itu bukan jalo dalam bentuk fisik, tapi energi tunggal pancaran dari Tuhan yang Maha Kuasa. Namun orang-orang Barat menutupi sumber mereka dari agama sehingga mereka tidak menemukan kebenaran itu. Maka kita perlu bersama-sama mengangkat kembali sebab jalo atau energi tunggal itu merupakan pancaran dari alam semesta, dan itu sebenarnya sangat langkuk kajiannya dari orang tua gitu. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Quran juga menjelaskan wal awal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan Allah lah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dan dialah yang batin. Jadi hakikat ini perlu kita kembalikan sehingga kita tidak diobok-obok di dunia barat kok. Orang di bodoh-bodoh tinggal di pedalaman. Itu yang terjadi gini. Kalau seandainya ada mahasiswa-mahasiswa di tahun 90-an sampai tahun 2000 sekolah di Amerika itu dipandang rentan di orang barat. Mereka menganggap kita tidak punya pengetahuan. Padahal leluhur kita telah melawariskan konsep-konsep pengetahuan yang luar biasa. Namun terputus memang karena kondisi-kondisi di mana sejak awal abad ke-17 bahkan mulai tercatat sejarah pemberontakan atau perlawanan Tuanku Imam Bonjol kalau kita di Sumatera Barat berawal dari 8 balai sekian. Nah, itulah sampai 1960-an kita dah henti berhadapan dengan berbagai kerusuhan sehingga mungkin di sekolah salah satu penyebab terputusnya berbagai perwarisan. Jadi sehingga nan kosobo di kita kini hanya pusako dan warinyo antara kamano. Jadi mudah-mudahan dengan kebersamaan itu angkat sama-sama balik untuk kemaslahatan dan kemajuan kebudayaan ke depannya. Mungkin itu Pak.